Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan untuk membahas jurnal kerja administrasi apotek. Nah, ketika anak-anak sudah memasuki apotek simulasi bagian administrasi apotek, maka anak-anak akan diberikan kartu stok oleh asesor atau guru penguji sesuai dengan paket undiannya. Jika alur pertama untuk ujiannya anak-anak ada di alur administrasi apotek, maka untuk dapat nomor paketnya akan diundi. Jika alur ujiannya pertama adalah pelayanan resep dan depo, maka di administrasi apotek nomor paketnya mengikuti nomor paket yang sudah didapatkan di pelayanan resep dan depo. Nah, silakan kartu stok yang sudah anak-anak dapatkan ditempel dengan rapi ya. Jadi tidak ada yang miring ke kanan ke kiri ya. Jadi harus portrait ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke form buku defekta. Nah, ini Ibu mau merevisi. Tanggal yang diisi pada form buku defekta adalah tanggal terakhir pada kartu stok pada nama barang yang fast moving. Nah, kita lihat dan di sini ada 3 nama barang: Sunmol tablet, Aspilat chewable, dan masker. Nah, kita lihat yang fast moving di sini adalah Sunmol tablet ya. Ya, anak-anak pasti sudah paham barang yang fast moving dan slow moving. Fast moving tentunya yang paling banyak keluar ya, paling banyak dan sering keluar. Nah, di sini tanggal terakhir pada kartu stok adalah 28 Januari 2021 ya. Nah, di sini sisanya lagi 1 strip ya. Nah, stripnya tahunya dilihat dari satuannya masing-masing nama obat ya. Nah, itu di sini ditulis Sunmol tablet stok air 1 strip. Kemudian kita lanjutkan untuk merekap pengeluaran obat selama 1 minggu terakhir ya, dengan menentukan mana yang fast moving dan mana yang slow moving. Nah, jadi tanggal terakhir pada kartu stok itu adalah 28 Januari 2021 ini ya Nana ya. Nah, jadi berarti hitungannya maju. Jadi periode 1 minggu itu adalah 21 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 ya. Nah, nama barangnya tadi ada 3, Sunmol tablet, Aspilat chewable, masker. Sunmol tablet ini termasuk fast moving karena selama 1 minggu keluar 25 strip. Kemudian Aspilat chewable termasuk slow moving karena pada 1 minggu keluar 2 strip. Kemudian masker itu termasuk slow moving karena pada 1 minggu itu keluar 5 pieces. Kemudian ini ditandatangani, kemudian diisi Denpasar dulu, tanggal praktikum, tanda tangan siswa, nama lengkap siswa. Setelah itu kita lanjutkan ke form buku perencanaan pembelian. Pada form buku perencanaan pembelian itu ditulis adalah nama barang yang fast moving, yaitu di sini adalah Sunmol tablet. Kebutuhan per minggunya tadi 25 strip. Jumlah yang dipesan berapa? Nah, untuk anak-anak ketahui, untuk bila yang dipesan adalah berupa tablet, itu jumlah minimal yang boleh dipesan di PBF adalah 1 box ya. Nah, kalau dia yang dipesan adalah sirup, nah itu berarti jumlah minimal yang dipesan adalah 1 botol. Nah, di sini yang dipesan adalah 1 box. Walaupun nanti ada kemungkinan paket lain, misalkan itu kebutuhan per minggunya adalah 20 strip, tetap dipesan adalah 1 box. Rata-rata 1 box itu setiap obat itu isinya 25 strip atau 100 tablet ya. Kemudian dilihat pada PBF mana yang akan dipesan. Nah, itu dilihat nanti daftar harga yang diberikan oleh Bapak Guru atau asesornya. Kalian menentukan mana PBF yang paling murah memberikan harga. Nah, ini ada pada PBF PT Intan Pharma. Setelah itu kalian
tulis surat pesanannya. Ya, surat pesanan ditulis pada PBF PT Intan Pharma, kemudian nama obatnya Sanmol tablet, jumlahnya 1 box. Nah, ini Denpasar, tanggal praktikum. Nah, ini yang menandatangani adalah harus apotekernya, yaitu di sini yang berperan apoteker adalah guru atau asesornya, ya. Nah, seperti kita lihat video di sini. Jadi video dimana meminta tanda tangan, ya. Kita simak dulu videonya. Nah, setelah meminta tanda tangan dan ditandatangani oleh apotekernya, kemudian distempel apotek, ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kesepakatan transaksi pada PBF, yaitu telepon-teleponan, ya. Nah, seperti pada video ini. Nah, setelah lakukan transaksi dengan PBF-nya, dengan telepon-teleponan, kalian tulis di sini nama PBF-nya yang mau akan dipesan PT Intan Pharma, kemudian tanyakan potongan harganya, kemudian tanggal dan kapan dikirim barangnya, sistem pembayarannya bagaimana. Nah, setelah itu anggap sudah jam 1 siang ya anak-anak ya. Jadi barangnya barangnya datang dari PBF. Nah, kalian nanti barang yang datang dari PBF harus dicek antara faktur, surat pesanan dan barang fisiknya. Kalau sudah sesuai, kemudian dilihat di kartu kredit, dilihat di fakturnya, sistem pembayarannya bagaimana, apakah benar kredit sesuai yang transaksi dilakukan. Nah, kalau sudah benar, ini di checklist sesuai ya, checklist ya anak-anak sesuai. Setelah itu meminta tanda tangan kepada apotekernya ya. Jadi setelah barang datang, kemudian saya sesuaikan dengan faktur, surat pesanan dan barang fisik sudah sesuai. Nah, saya minta tanda tangannya ya. Jadi tanda tangan untuk monitoring kesepakatan transaksi dulu ya. Sudah tanda tangan, kemudian distempel ya. Ya, kemudian seperti pada video ini ya, ini PBF-nya datang. Ya. Setelah itu kita lanjut, yaitu anak-anak menempelkan surat pesanan yang berwarna merah di sini di jurnalnya. Ya, di sini nanti sudah ada tanda tangan, sudah ditempel, tinggal anak-anak mengisi tanggal praktikumnya, ya, kapan praktikumnya. Nah, surat pesanan yang putih itu nanti diserahkan kepada PBF, ya. Surat pesanan merah itu ditempel pada jurnal, surat pesanan kuning itu diarsip
ya, diarsip di rak di apotek ya. Kita lanjut, yaitu form checklist kualitas fisik. Jadi anak-anak sudah mengecek antara surat pesanan, faktur, dan barang fisiknya. Kalian salin di sini tanggal lama obat, kalau baik di checklist baik, kalau tidak baik di checklist tidak baik, expired date-nya kapan, diterimanya berapa. Nah, ini berapa satuan ya, jangan di checklist ya. Jadi kalau diterima 1 box ya ditulis 1 box ya. Nah, kalau di sini contohnya atorvastatin, itu diterima 1 box, ditolak 1 box. Keterangannya karena kelebihan pesanan. Nah, kalau tidak ada yang di retur, keterangannya dikosongkan anak-anak ya. Nah, kemudian ditulis juga pom returnya di sini sekalian ya. Nah, yang di retur di sini kan atorvastatin. Setelah itu kalian meminta tanda tangan pada apotekernya ya. Nah, pada apoteker atau guru ya di sini. Nah, untuk meminta tanda tangan bahwa kalian sudah mengecek kualitas fisik serta akan ada pereturan barang seperti pada video ini. Ya, ini datangan sama apotekernya, kemudian distempel apotek ya. Nah, setelah tanda tangan, kemudian melakukan returan kepada PBF-nya. Ya. Nah, baik. Nah, jadi setelah apotekernya menandatangan, sekarang pada PBF-nya. Nah, gurunya atau asesornya berperan sebagai PBF, yaitu bagian ekspedisi. Biasanya di faktur itu ada nama ekspedisinya. Biasanya kalau nggak Robi, Roni namanya. Nah, nanti seperti di video, nanti kalian akan memberitahukan pada PBF-nya bahwa ada barang yang diretur karena kelebihan pesanan. Ya, kalau contoh di sini karena kelebihan pesanan, maka diberikan barang yang akan diretur ya. Kalau di sini atorvastatin, kemudian faktur putih serta surat pesanan putih, serta minta tanda tangan di pom cek kualitas fisik sama pom retur. Ini tanda tangan sama PBF-nya ya, namanya Robi. Nah, pada faktur ingat anak-anak, pada faktur yang di jurnal kerja itu ditempel faktur berwarna merah. Karena faktur putih itu ke PBF, faktur kuning itu diarsip di apotek bersama dengan surat pesanan warna kuning. Faktur yang berwarna biru itu diarsip di gudang penyimpanan. Nah, jadi anak-anak, contoh di sini yang kelebihan pesanan adalah atorvastatin. Jadi di sini kan 2, ini 2-nya dicoret diisi angka 1. Kemudian isi tanda bintang itu keterangannya kelebihan. Nah, ini kalian isi tanda tangan siswa atau kalian, nama lengkap, tanggal praktikum, kemudian stempel apotek. Keempat fakturnya direvisi seperti ini ya, yang putih, merah, kuning, dan biru. Ingat itu anak-anak ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke anak-anak mencatat form ke buku penerimaan barang. Ya, jadi barang yang sudah diterima itu dicatat di sini, nama barang, PBF, nomor faktur, tanggal faktur, jumlah barang, tanggal terima, nomor batch, ED-nya. Nah, itu parapnya di sini adalah kalian atau siswa. Kemudian kalian sebagai petugas gudang ya. Di tanda tangan, nama lengkap, stempel di sini adalah gudang penyimpanannya ya, gudang petik simulasi. Jangan stempel apoteknya. Ini adalah gudang ya. Ingat di sini adalah stempel gudang. Setelah itu lanjut anak-anak mengerjakan, yaitu untuk melakukan penyimpanan. Ditulis dulu nama barang, golongan obatnya. Ibu harap anak-anak sudah belajar ya, tahu golongan obat. Jadi jangan sampai nanti tidak tahu golongan obat. Bentuk sediaannya harus sudah tahu. Sistem FIFO dan FIFO untuk semua barang di checklist ya.
Nah, untuk sesuai dan parapnya ini diceklis oleh guru atau asesornya. Jadi setelah kalian mengerjakan di sini sampai di sini sistem PIPO-nya, kalian memberitahukan ke guru atau asesornya. Bapak atau Ibu, saya akan melakukan penyimpanan. Nah, silakan melakukan penyimpanan di rak yang sudah tersedia ya, di gudang penyimpanan. Silakan kalian taruh barangnya banyak salmon, tablet di mana letaknya, kemudian pada kartu stok ditambah berapa kalian menambah, banyak satu box, tambah satu box, sisanya berapa diparap. Nah, nanti gurunya atau asesor akan mengikuti kalian apakah sudah benar penyimpanan kalian. Kalau sudah benar, nanti asesor atau gurunya akan menceklis di sesuai kolom sesuai, kemudian akan memparaf. Nah, itu selesai. Kemudian lanjutkan soal berikutnya. Jadi anak-anak akan diberikan keranjang ya yang berisi nanti untuk kontrol kadaluarsa dan persediaan. Jadi anak-anak silakan cek ya tanggal sama barang. Nah, kekuatannya ini adalah kandungannya atau dosisnya ya. Kalau piroxicam ada 20 mg, berarti kekuatannya 20 mg. Bentuk sedianya apa? Expired date-nya dilihat pada kemasan atau kotaknya, jumlahnya berapa. Nah, nanti keterangannya ada 3 anak-anak, mana yang keterangan kadaluarsa, mana yang keterangan mendekati kadaluarsa, mana yang keterangan stok menumpuk. Ya, jadi kalau stok menumpuk tentu jumlahnya lebih banyak dan expired date-nya atau kadaluarsanya jauh. Nah, kalau mendekati kadaluarsa itu mungkin lagi 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu mendekati kadaluarsa. Itu berapa jumlahnya? Yang kalau kadaluarsa berarti sudah melewati dari bulan tahun yang berjalan ya. Kemudian ini adalah tanda tangan siswa ya. Ini tidak perlu diberi stempel anak-anak ya, cukup tanda tangan saja. Kemudian anak-anak lanjutkan menulis ke pemrekap barang yang sudah kadaluarsa. Jadi ini ditulis barang yang hanya kadaluarsa saja ya. Misalnya kalau piroxicam yang kadaluarsa ya berapa kadaluarsanya. Jadi anak-anak yang tanda tangan. Anak-anak tanda tangan di sini nama. Sekali lagi tidak perlu stempel di sini. Setelah anak-anak sudah selesai menulis, anak-anak melapor kepada guru atau asesornya. Bapak, saya akan melakukan penyimpanan ini ya, persediaan barang ya. Kontrol di mana barang kadaluarsa di mana diletakkan, barang yang mendekati kadaluarsa di mana diletakkan, kemudian yang barang stok menumpuk di mana diletakkan. Nanti guru atau asesornya akan menilai atau melihat. Nah, kemudian setelah itu akan diparap oleh asesornya. Ya, sampai di sana sudah selesai ya. Nah, untuk anak-anak pahami kalau di dalam ujian anak-anak tidak perlu mengembalikan barangnya, tapi dalam latihan ujian nanti bapak atau ibu gurunya meminta tolong kepada anak-anak untuk mengembalikan barang-barangnya ke tempat semula. Nah, kalau ujian tidak perlu. Ya, terima kasih. Semoga anak-anak memahaminya dan semoga sukses dalam ujiannya.